Di Prakerja, dalam waktu 3,5 tahun kita bisa memberikan 17,5 juta orang akses untuk reskilling dan upskilling. Green Skills, AI, Cyber Security ada di Prakerja. Dan kemudian sudah distudi bandingin oleh Thailand dan juga Maroko. Pun masyarakat, audiens tanya, apakah Prakerja akan dilanjutkan? Rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota gubernur, yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Ketika bicara perubahan, 1, apa yang harus ditingkatkan? Yang kedua, perubahan yang kedua, apa yang harus dikoreksi? Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang? Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kalau membicarakan masalah capres atau cawapres, tentunya kita seharusnya yang kita tuju adalah tentang bagaimana visi dan misinya, kemudian apa gagasan yang akan dilakukan nanti ketika dia atau beliau-beliau ini menjabat. Siapapun nanti yang akan menjadi presiden, tentunya harapan kita adalah menjalankan visi misi ini dengan benar, kemudian menjalankan apa yang seharusnya menjadi prioritasnya itu kepada rakyat Indonesia tentunya. Sehingga dari 3 bacawa pres yang sudah ada, itu terungkap visi misi yang sudah terpaparkan ya di kita bisa melihat di media sosial ataupun di Google ketika kita ketik aja visi misi pasangan ini, visi misi pasangan ini, itu akan jelas sekali bagaimana. Dimana ada 3 calon yang mengungkapkan sebuah visi misi yang berbeda. Prabowo, Ganjar, kemudian Anies Baswedan. Visi misi yang agak berbeda itu Anies Baswedan, karena Anies Baswedan itu sendiri memakai yang namanya jargon perubahan. Kemudian yang kedua, Prabowo dan Ganjar ini memakai jargon keberlanjutan. Cuman ada yang aneh dari segi keberlanjutannya Ganjar. Di sisi dalam visi misinya ada diksi yang mengatakan dipercepat atau mempercepat. Sehingga dengan adanya cuman ada diksi mempercepat seperti itu, dengan misinya, dengan visinya itu adalah terkait masalah maritim. Sehingga kemudian kalau dikompetkan dengan gagasan-gagasan ya ketika berada di debat-debat, ketika berada di adu argumen, kemudian ada di forum-forum resmi yang sudah dibentuk, itu visi misi Ganjar itu tidak ada korelasi sama sekali dan cenderung itu malah menentang. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Ganjar terkait masalah hilirisasi, itu sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi visi misinya. Kemudian terkait masalah food estate, itu tidak juga terkait atau selaras dengan misinya. Ya, sehingga memang sebelumnya kubu Ganjar ini kan mendukung atau mengatakan keberlanjutan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Cuman di akhir-akhir ini terjadi sebuah konflik politik di mana secara terpaksa di kubu Ganjar ini merubah sedikit haluan, tapi visi misinya tetap memakai diksi mempercepat. Sehingga saya pikir ini ada saya pikir ini ada sesuatu hal yang sangat bertolak belakang ketika berbicara di media dengan visi misinya. Itu kritikan saya yang memang harus perlu diperbaiki ya, biar tidak ada kebingungan bagaimana masyarakat memandang visi misi yang di di visi misi yang sudah diajukan, kemudian yang seharusnya selaras dengan pernyataan-pernyataannya di media sosial seperti itu. Saya lebih tertarik membahas tentang Anies Baswedan terkait ini ada tadi siang atau tadi sore. Saya nontonnya tadi sore, itu ada diskusi ya
sebuah sarasehan di CNBC, judulnya adalah Sarasehan dengan Seribu Ekonom. Jadi seperti itu. Jadi 3 baca wajib Paris ini diundang, kemudian mengungkapkan gagasan-gagasannya, dan di situ ada para ekonom, rektor-rektor yang di situ bersiap untuk menguji ataupun mempertanyakan masalah visi, misi, gagasan-gagasan yang sudah dibuat. Sehingga saya tertarik dengan gagasan yang diungkapkan oleh Anies Baswedan terkait masalah 4 makna perubahan sebagaimana yang digunakan untuk jargon Anies dalam Pilpres kali ini, yaitu kata-kata perubahan. Jadi maksudnya perubahan itu apa? Itu di sini dijelaskan bahwa ada 4 poin yang bisa menjelaskan perubahan itu seperti apa menurut kubu Anies Baswedan. Yaitu pertama, masalah peningkatan. Jadi peningkatan, kedua masalah koreksi, ketiga masalah mana yang diberhentikan, yang selanjutnya masalah hal baru apa yang akan diangkat. Dari keempat poin makna dari perubahan yang akan diusung Anies ini, sebenarnya ini mewakili sesuatu hal yang normal atau normally, karena sesuatu hal yang baik pasti akan dilanjutkan dan sesuatu yang tidak baik maka tidak akan dipaksakan dilanjutkan. Cuman baiknya di sini itu secara subjektif atau objektif dalam menentukannya, itulah yang akan kedepannya menjadi sebuah permasalahan. Katakanlah ada 4 poin yang sudah ada, yaitu terkait masalah peningkatan. Berarti ketika ada program sekarang yang bagus, itu nanti akan ditingkatkan, lebih ditingkatkan. Jadi ada yang lemah ditingkatkan, kemudian ada yang lambat itu ditingkatkan kembali. Kemudian koreksi. Koreksi ini sebenarnya 50-50, karena di situ program yang dikoreksi pun seberapa banyak, program apa saja yang dikoreksi, apakah sebuah program vital yang sekarang sedang berlanjut, atau bagaimana, itu yang ini saya mengatakan 50-50. Karena koreksi ini bisa nanti melanjutkan atau enggak. Karena kadang penilaian dari koreksi ini tergantung subjektif, tidak objektif ya, itu kebanyakan seperti itu. Makanya saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau yang ketiga dan keempat ini mana yang seharusnya dihentikan, yang keempat hal yang baru. Saya rasa dari keempat poin makna perubahan ini nanti bagaimana dalam teknisnya, bagaimana dalam melakukannya, itulah yang paling penting. Karena 2 poin yang depan ini semacam ingin meredam sebuah para orang-orang yang tidak mendukung Anies terkait masalah perubahan ya, ini untuk meredam. Kemudian yang 3, 4 itu adalah really jargon yang digunakan Anies, yaitu perubahan. Sehingga 4 ini kalau dilakukan dengan seimbang atau minimal 50-50, maka keberlanjutan pemerintahan ini itu masih akan seperti ini atau baguslah seperti itu. Sehingga tapi kalau ini sudah tidak seimbang, poin 3 dan 4 itu lebih dominan sampai 80%, maka nanti semua apa yang terjadi sekarang itu banyak yang akan dirubah. Sehingga hal-hal yang sudah dilakukan sebaik apapun di depannya, di sekarang itu kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Apakah ini akan berlanjut atau seperti pemerintahan yang ada di Jakarta? Pemerintahan yang ada di Jakarta pun, kalau kita sebagai seorang oposisi, maka kita akan menganggap bahwa Anies itu cuman kerjanya mengubah nama-nama tempat, kemudian merubah nama istilah rumah sakit menjadi rumah sehat, mengubah istilah yang normalisasi menjadi naturalisasi, kemudian mengubah-ubah yang lainnya, ataupun membuat sebuah program yang di situ tidak ada manfaatnya kepada masyarakat, atau tidak mengerjakan program vital yang seharusnya dilaksanakan, seperti itu. Semoga saja nanti ketika memang menang, ya kita berharap sesuatu hal yang terbaik, ya agar program yang memang sudah ada. Karena kenapa?
yang sudah baik sekarang itu tetap dilanjutkan. Karena 82% masyarakat itu sebelum ada masalah MK itu semuanya suka, semuanya puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Sehingga secara naluri program yang sudah ada terkecuali masalah MK-MK ini, maka semuanya sudah dipuaskan. Sehingga tidak ada hal yang urgent sebenarnya kalau itu harus diubah. Tapi hal-hal yang kecil ada permasalahan itulah it's okay kalau diubah terkait masalah mungkin pertanian, pupuk dan segalanya yang itu sekarang mahal. Walaupun memang semuanya itu mahal karena terdampak Ukraina atau perangan itu ya semuanya kalau mau diperjuangkan oke lah. Cuman kita minta terkait masalah ini ke depannya empat makna perubahan itu dijalankan dengan benar-benar kalau memang kedepannya Anies Baswedan itu menang. Karena kita tidak tahu, walaupun surveinya sekarang itu masih di angka 20%, sedangkan yang lain itu di angka 34%, 37%, itu memang jauh sekali ya kalau diperbandingkan ya. Cuman ini masih oke, masih ada mungkin ada perubahan, tapi bagaimanapun ini semuanya ketiga calon pasangan ini adalah calon atau generasi terbaik atau putra-putra terbaik di Indonesia. Yang nanti ketika menang, maka kita sebagai warga negara Indonesia tugasnya adalah menyokong, memberikan koreksi, memberikan pendapat, kemudian damai. Intinya seperti itu. Seperti apa yang dikatakan Prabowo, bersatu, berdamai, tidak mengolok-olok satu sama lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.